إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah taala. Bergantinya siang malam, bergantinya bulan, bergantinya tahun. Yang hari ini kita masuk pada Jumat pertama di tahun baru Masehi 2024. Yang artinya adalah bertambahnya waktu, makin juga bertambah dekatnya pertemuan kita dengan Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin berganti hari ke bulan, bulan ke tahun, makin menunjukkan harus kita siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat itu tidak akan ada lagi manfaat antara harta, pangkat, jabatan, anak, istri, keturunan. Cuma iman dan amal soleh saja yang akan dipertaruhkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Hadirin sidang salat Jumat adalah sudah merupakan ketentuan Allah, tidak akan bisa dirubah. Ada 4 macam dosa yang tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan 4 macam dosa ini. Dan ini adalah merupakan ayat suci yang lebih tinggi daripada ayat konstitusi. Ayat konstitusi bisa berubah, tapi ayat suci tidak ada yang bisa berubah setengah ayat pun. Inilah maksud pembicaraan pada khutbah yang singkat ini. Bagaimana kita meninggal dunia bukan hanya membawa, maksud kami tidak membawa beban-beban dosa, justru pahala mengalir ke kubur-kubur kita dengan syariat mutahharah yang mulia yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW ini. Hadirin sidang salat Jumat, kita patut bersyukur telah diberikan iman Islam oleh Allah Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya satu butir daripada debu di hadapan padang pasir yang sangat luas daripada makhluk-makhluk Allah. Tetapi Allah pilih untuk bersemayamnya keagungan la ilaha illallah dalam hati-hati kita, untuk bersemayamnya keagungan baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita, untuk bersemayamnya daripada keagungan Islam dalam benak dan pikiran kita. Karena jalan cuma satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 macam dosa ini harus kita hindarkan. Yaitu yang pertama, seseorang yang mati dalam keadaan kafir, mati tidak beriman kepada Allah, habis harapannya. Baginda Nabi orang terbaik di padang mahsyar nanti, Nabi Muhammad orang terbaik yang bisa memberikan syafaat pun Allah Subhanahu wa ta'ala larang beliau untuk memberikan pertolongan apabila seorang mati
tanpa membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk hal yang demikian Allah firmankan dalam Ali Imran surat ketiga pada ayat 91, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bih, sumpamanya ia punya kekayaan emas sepenuh bumi, emasnya segede bumi, tetapi dia mati dalam keadaan tidak mempunyai tauhid la ilaha illallah, tidak akan aku terima tebusan dosanya sekalipun dengan kekayaan emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, mereka mendapat siksa teramat pedih dan tidak akan ada satu orang penolong pun bagi mereka. Hadirin sidang salat Jumat. Yang kedua adalah orang yang mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Ini pun Allah firmankan, orang-orang musyrik yang dia meyakini ada kekuatan, yang dia meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam An-Nisa surat keempat pada ayat ke-48-nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, dan siapa orang yang menyekutukan Allah taala dengan Tuhan yang lain, sungguh dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Yang ketiga hadirin, orang-orang yang mati dalam keadaan murtad. Allah sudah berikan dia Islam, Allah sudah berikan dia iman, tetapi dia keluar dari Islam, dari keimanannya. Ini pun dengan tegas Allah ancam orang-orang yang murtad dari agama Islam. Allah firmankan dalam Al-Baqarah surat kedua pada ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad daripada agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka apabila dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, itulah mereka orang-orangnya yang habis amalnya dunia akhirat. Ketika Islamnya dia pernah sholat, ketika Islamnya pernah haji, ketika Islamnya pernah zakat, ketika dia tinggalkan Islam dan murtad, mati dalam keadaan itu, Allah katakan habis sudah amal-amalnya. Dan mereka adalah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, penduduk neraka kekal selama-lamanya. Yang keempat hadirin adalah orang-orang yang mati dalam keadaan munafik akidah, mengakunya zahirnya sebagai Islam tapi hatinya kafir, mengakunya sebagai muslim, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jenis kekafiran yang paling berat di hadapan Allah, karena Allah ancam dengan nerakanya paling bawah. Allah firmankan masih dalam surat An-Nisa pada ayat 145-nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah, walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan punya satu orang penolong pun. Hadirin sidang salat Jumat. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebentar saja. Kita akan kembali kepada Allah taala, tinggal menunggu hitungan waktu saja. Ayat ini selalu teriang-iang dalam telinga kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi Allah dengan rahmat rahimnya, Allah dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kepada kita. Allah membuat syariatnya. Orang Islam yang sudah meninggal, di alam kuburnya tenang, kuburnya menjadi nikmat-nikmat kubur, bahkan pahala masih bisa mengalir kepada mereka. Ini yang harus kita perjuangkan hadirin. Bagaimana kita meninggal dunia justru yang mengalir bukan daripada dosa-dosa. Pahala jariah dalam Islam itu ada, dosa jariah juga ada. Hadirin sidang salat Jumat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak seseorang kepada perbuatan dosa, man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada perbuatan maksiat, siapa yang mengajak kepada perbuatan sesat, kana lahu minal ismi alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqus min asamihim syai'a, dia mendapatkan dosa daripada orang-orang yang diajaknya untuk berbuat dosa, atau dia memfasilitasi orang-orang berbuat dosa. Syiah dengan kekuatan hartanya dia buatlah satu tempat maksiat,
Orang yang membuat tempat maksiatnya itu sudah mati hadirin, tetapi dosanya mengalir terus, kata Nabi SAW. Tetapi umat Islam diizinkan dengan kebaikan-kebaikan syariat ini, orangnya sudah meninggal dunia tetapi pahala masih mengalir. Ayat yang demikian sangat mudah kita dapati, hadis-hadis pun sangat mudah kita dapati hadirin dalam banyak hadis. Contohnya dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang terkenal yang biasa kita pahami, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Kalau seorang meninggal dunia, si mayit sudah terputus amalnya. Si mayit di alam kubur sudah terputus, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pahalanya masih mengalir hadirin. Di antaranya kata Nabi dari yang tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf yang ia berikan, wakaf ke masjid ini, wakaf ke pesantren-pesantren, wakaf ke rumah tahfiz, wakaf untuk membesarkan anak-anak yatim yang duafa. Orang-orang dermawannya ini, muslim yang dermawan sudah meninggal, masjid, pesantren, anak-anak soleh tumbuh besar karena dirikan dia, semua pahala mengalir. Yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang-orang, ilmu yang bermanfaat yang kita ajak mereka untuk taat kepada Allah, ini pun mengalir. Yang ketiga adalah awaladin salih yad'u lahu, anak-anak soleh yang kita didik. Kalau kita sudah meninggal dunia, pahala terus mengalir. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahaman pahala mengalir ini justru ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama membagi menjadi dua masalah. Pahala mengalir yang pertama dari doa-doa. Contohnya nanti kita jam 5 sore di Jakarta ini atau di Sukapura ini, jam 5 sore nanti kita hadirin sudah tidak beraktivitas. Mungkin di antara kita ada yang sedang bercengkerama dengan keluarga, ada yang sedang jogging, ada yang sedang baca ini, baca itu, atau aktivitas ini dan itu. Sementara Imam Masjidil Haram, kita jam 5 di sini, mereka sudah mulai khutbah. Dalam khutbah Jumatnya pun mereka berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Umat Islam yang sedang santai di permukaan bumi manapun, mereka mendapat kebaikan daripada doa-doa orang-orang selain umat Islam yang tidak berdoa saat itu. Ini berlaku seterusnya. Mungkin umat Islam tadi yang di ujung pandang ataupun yang di Papua, mereka Jumatan jam 10 kalau di sininya. Kita mungkin dalam perjalanan dalam ini tuh, kita tetap dapat kebaikan dari mereka. Yang kedua hadirin, orang-orang yang beriman apabila dia concern menjaga keimanannya, terutama di tahun Masehi ini yang baru saja kita jalani, kita introspeksi lagi diri kita hadirin. Maka kalau iman tetap ada dalam dada kita, kita mendapat kebaikan doa-doa dari para nabi. Ini pun Allah firmankan dalam banyak ayatnya. Di antaranya Nabi Nuh dalam surat Nuh, pada ayat terakhirnya Allah katakan, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya, dan dosa orang-orang beriman yang masuk ke dalam rumah saya, dan dosa kaum muslimin muslimat di mana saja mereka berada. Kita pun tetap didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Allah firmankan di antaranya dalam surat Muhammad, surat ke-47 pada ayat ke-19-nya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Nabi, beristighfarlah untuk kekeliruanmu dan juga istighfarlah untuk orang beriman laki dan perempuan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah mengajarkan kita, Nabi Muhammad tidak bangga dengan umatnya yang cuma rajin ibadah dan doanya hanya untuk saya lagi. Nabi tidak bangga dengan demikian. Nabi Muhammad SAW akan bangga kepada umatnya yang berdoa menjalankan daripada perintah Allah dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat ke-10-nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang Islam yang masih hidup yang datang setelah generasi para sahabat Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berdoa. Doanya kita hafal semua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan kau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman.
Hadirin, Allah ajarkan kita untuk saling mendoakan. Pahala mengalir semuanya bagi orang Islam yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang kedua, para ulama membagi di antaranya pahala tetap mengalir bagi orang-orang beriman sekalipun sudah meninggal. Ini syariat berlaku dan difatwakan oleh ulama 4 mazhab salafus saleh. Al-Imam Syafi'i, imam kita, Al-Imam Maliki, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Hambali, semua sepakat dengan yang demikian. Contohnya yang pertama adalah dari segi amal soleh. Orang tua kita sudah meninggal, kita sudah berhaji, dan kebetulan Allah kasih kepada kita rezeki yang berlebih. Kemudian kita haji badalkan untuk bapak ibu kita. Satu musim haji untuk ibu kita, satu musim haji tahun depannya untuk ayah kita. Semua pahala mengalir untuk mereka. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ini banyak kita dapati hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, bapak saya sudah tua renta. Satu orang sahabat lagi, saudara saya sudah meninggal. Bisa tidak saya haji atau umrohkan? Kata Nabi SAW, hujja'an abik wa'tamir. Silakan hajikan ayahmu, silakan hajikan ibumu, silakan umrohkan ayahmu, silakan hajikan saudaramu, wa'tamir, dan umrohkan mereka. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Makanya di Indonesia terutamanya, ya, ulama-ulama kita yang kalau kerap sekali mereka baca sebelum mereka berdoa, mereka katakan ila arwah fulan bin fulan, fulanah binti fulan al-Fatihah. Itu memang ada dalam fatwa para ulama. Contohnya saja Al-Imam Ibnu Taimiyah yang fatwanya digemari oleh sebagian kelompok umat Islam di Indonesia. Imam Ibnu Taimiyah justru dalam fatwa majmu' fatwanya dalam kitab beliau, pada jilid ke-24 beliau berkata, bacaan Quran kalau dihadiahkan kepada mayit sampai wasala ilaihi, itu yang diamalkan di Indonesia. Kalau memang ada yang tidak memahami itu sampai, tidak apa-apa juga, karena masalah ini memang ada perbedaan pendapatnya. Tetapi tidak layak seorang muslim untuk berkata amalan ini bid'ah, itu salah dan sebagainya, karena ketidaktahuan dia akan ilmu agama yang cukup dalam ini. Hadirin, kitab ulama ada di hadapan kita. Kita bisa baca itu dan kita bisa yaitu mempertanggungjawabkan akan amalan-amalan ini. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah sidang khutbah Jumat, penting kita untuk menjaga iman Islam kita. Apalagi Indonesia ini negeri besar. Kebaikan kita ini kita mau bangun dengan kekuatan iman. Jangan sampai di keluarga kita, di masyarakat kita, di pasar-pasar kita, di pemerintahan kita bahkan tidak ada agama. Rusak semuanya nanti. Karena agama tidak bisa dilepas dari masalah. Sampai masuk toilet, sehingga masuk istana negara, semua ada diatur dalam agama. Sehingga hadirin Allah tampakkan orang-orang yang tidak beragama, orang kayanya Allah laknat mereka seperti Qarun. Orang yang punya kekuasaan pemerintahannya tidak beragama, Allah laknat seperti Fir'aun. Orang-orang yang punya sains dan teknologi yang sangat hebat pada zamannya seperti kaum Samud, seperti kaum Saba, Allah hantam mereka dengan suara menggelegar. Demikian juga orang-orang yang punya badan bodybuilding begitu hebatnya, Allah kirim mereka angin sor-sor seperti kaum 'Ad. Ini semuanya ada dalam Al-Quran yang Allah ceritakan. Tidak lepas kita dalam kehidupan kita ini harus menjalankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjalankan agama dari rumah kita sampai kehidupan yang skala internasional. Agama tidak boleh lepas. Inilah kebahagiaan yang kita yakini. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih orang-orang yang belum beriman supaya Allah dapat kasih hidayah kepada mereka sehingga kita masuk surga bersama-sama. Dan Allah Ta'ala jaga negeri kita serta umat Islam yang berada di Palestina yang dalam memperjuangkan kesucian tanah haram Masjidil Aqsa. Allah berikan kemenangan, Allah bantu mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk para pejuang-pejuang ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min niyyatin wa qawlin wa amalin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ailatana ailatan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma ij'al auladana salihin salihat, ulama al-islam, hufaz al-Quran al-Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal musibah fi biladina hadhihi Indonesia wa fi jami'il buldan al-muslimin fil alam kullihi ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma ansurhum ya aziz ya ghaffar. Allahumma ahlikil kafarat al-yahuda wal amrikiyyin walladhina aanhum ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.